Kalau semua suara Mas Anies 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya, sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya, maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024, dan ini dipertahankan sampai dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Karena notabene ini partai terbesar tahun 2024 ini berapa? PDI Perjuangan hanya sekitar 16 atau 17% saja gitu. Jadi sebetulnya ini prospek yang sangat-sangat menjanjikan kalau Mas Anies mendirikan partai politik. Modal suaranya sudah ada. Nggak main-main loh, 25% dari total pemilih. Ya. Kemudian relawannya juga jaringannya sudah ada di seluruh Indonesia. Tinggal dikontak saja. Ya. Calon pengurusnya sudah ada juga. Gitu. Jadi saya nggak melihat alasan bahwa partai ini tidak bisa berdiri. Gitu ya. Segera saja berdiri. Ya. Berkompetisi dalam politik Indonesia, menjadi bagian dari proses politik Indonesia, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang bagus bagi bangsa dan gerakan elit, bukan gerakan oligarki, apalagi gerakan dinasti politik, bukan saudara-saudara. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara siap? Apakah saudara-saudara siap membangun struktur di tingkat kecamatan? Apakah saudara-saudara siap menyiapkan kantor di kantor-kantor partai? Inilah yang kita sebut dengan bahwa Partai Gerakan Rakyat basisnya adalah betul-betul gerakan rakyat, bukan gerakan elit, bukan gerakan oligarki, apalagi gerakan dinasti politik, bukan saudara-saudara. Oleh karena itu, maka legitimasi yang telah diberikan melalui rapat kerja nasional ini adalah jawaban terhadap kondisi partai politik saat ini. Kita melihat tadi dari syarat-syarat pendaftaran yang sudah kita sampaikan, dari seluruh regulasi yang mengatur itu yang kita anggap mungkin irasional untuk bisa dicapai atau dipenuhi, tapi kita yakin bahwa gerakan rakyat akan mampu memenuhi itu. Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan rakyat ini adalah kumpulan pendukung Anies Baswedan pada saat Pilpres 2024. Orang-orang ataupun sosok-sosok yang ada ini itu dari basis organ-organ relawan, organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok relawan yang saat itu mendukung Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan ini adalah sosok yang merepresentasi cita-cita perubahan. Ya, setelah itu ketika hadirnya gerakan rakyat ini, tentunya tokoh yang menjadi inspirasi lahirnya gerakan rakyat tidak bisa dipungkiri, ini adalah Anies Rashid Baswedan. Kehadiran Anies sangat penting. Satu, sebagai lokomotif, dua, sebagai simbol cita-cita perubahan, dan tiga, ini menjadi sosok yang mewakili seluruh. Jadi misi yang saya emban adalah ingin ikut kontribusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Itu apa misinya. Jadi ketika saya bertugas di kampus Paramadina, Iya. itu kampusnya kampus swasta. Iya. Kampus swasta itu tidak punya kewajiban untuk mencari beasiswa, memberikan beasiswa. Oke. Tapi kami membuat program Paramadina Fellowship, memberikan beasiswa pada anak-anak dari seluruh Indonesia yang berprestasi untuk kuliah di Paramadina gratis, termasuk biaya hidup dari mulai semester 1 sampai lulus. Itu universitas swasta tidak punya kewajiban konstitusional. Kami keliling sana sini fundraising untuk membiayai anak-anak kuliah di kampus. Yang dibiayai semua anak-anak yang latar belakangnya prasejahtera tapi berprestasi. Lalu kami buat program untuk tetangga kuliah dengan tidak bayar SPP. Mereka bisa kuliah Paramadina 0 rupiah. Itu mohon maaf Pak, itu jadi seperti CSR dibentuknya. Iya, tapi kita nggak ngeluarin biaya. Karena fundraising tadi. Bukan. Makanya ini saya sebenarnya bisa dikerjakan semua kampus. Ini unit cost. Hah?
dari pengelolaan sekolah Iya. atau universitas itu seperti pengelolaan penerbangan. Unit costnya itu bukan per penumpang, tapi unit costnya itu per kelas, Oke. per penerbangan. Oke. Jadi pesawat itu kalau kapasitasnya 200, Hmm. biaya menerbangkannya itu penumpangnya 10 atau 100 atau 200 biayanya sama. Iya. Jadi kalau sekarang yang beli tiket 100, terus ada 20 tiket dikasih gratis ke orang lain, ngurangin nambah biaya nggak? Enggak, sama aja. Iya, sama benar, aja. benar. Nah sama kampus tuh gitu. Oh. Jadi kita hitung berapa biayanya, kemudian berapa kursi yang tersisa. Oke. Nah kursi yang tersisa itu diisi oleh tetangga-tetangga kami yang masuk. Oke. Jadi kampusnya nggak ngeluarin duit, Oke. tapi tetangga bisa sekolah, kan sama-sama untung. Iya, benar. Kami menyekolahkan tetangga, sehingga tetangga juga merasa kami ini hadir membantu. Ya. Mereka yang tidak mampu kuliah bisa kuliah di tempat kami. Gak ada biaya tambahan. Kalau yang tadi fundraising kita, Hmm. karena kita harus biaya hidup. Iya. Nah kalau ini kan memang rumahnya tetangga sebelah, nggak perlu pakai biaya hidup. Iya. Tinggal mereka nambah buku aja. Benar. Kalau beli buku dan alat tulis. Benar. Tapi kampusnya nggak perlu biaya. Terus ketika kami tugas di kementerian, program Indonesia Mengajar nih, Mas Angga ini salah satu pengajar muda, dulu bertugas di Tulang Bawang Barat Oke. di Lampung. Seluruh Indonesia ada masalah ketimpangan pendidikan. Benar. Ini ketimpangan ini, Benar. keadilan lagi. Benar. Ketika di Jakarta kita bicara PBB berkeadilan. Benar. Kemudian kenapa transportasi di transportasi umum digalakkan? Ya karena bagi yang miskin transportasi umum itu bisa menyita sampai 30% pendapatan dia untuk transportasi. Benar. Jadi kebijakan-kebijakan itu disusun dengan spirit menghadirkan keadilan Sosial. Taman. Iya. Taman itu adanya daerah-daerah yang orang-orang udah mampu-mampu. Nah, bagaimana di kampung-kampung? Ya dibangun taman di kampung-kampung supaya ada keadilan. Jadi kalau saya ditanya apa yang menjadi misi, misinya adalah ikut kontribusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini semakin keren teman. Saya yakin bahwa ya apa yang dilakukan oleh Anies per hari ini adalah bentuk bagaimana Anies Baswedan ya dalam menjalankan sebuah tanggung jawab itu sangat komitmen beliau, teman-teman ya. Saya ingat bagaimana Anies Baswedan ya dituduh mengkhianati Prabowo, teman. Ini gara-gara beliau maju sebagai capres di tahun 2024 yang lalu. Padahal pernyataan Anies itu adalah sebelum 2019, teman-teman. Pada saat itu Anies memang seorang gubernur yang didukung oleh Partai Gerindra, ya kan. Padahal elektabilitas Anies pada saat itu sangat layak untuk maju sebagai calon presiden di 2019. Ya. Namun pada saat itu Anies adalah seorang gubernur, ya. Makanya Anies tidak maju, teman-teman, karena beliau juga sadar beliau didukung oleh Prabowo yang notabene adalah capres pada saat itu. Maka Anies mengatakan bahwa ia tidak akan maju selama Prabowo maju di 2019. Namun berbeda ketika 2024, Anies bukan lagi gubernur, ya. Anies bukan lagi calon yang didukung oleh Gerindra. Makanya Anies mengatakan akan maju di 2024. Ini semakin luar biasa, teman-teman. Dan kalau kita lihat perjalanan politik Anies itu nggak kaleng-kaleng, ya kan. Beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa, tokoh yang sangat pola pikirnya juga sudah sangat luar biasa, mempunyai pengalaman yang hebat, ya kan, dalam berpolitik, teman-teman. Beliau pernah menjabat seorang menteri, beliau pernah menjabat seorang gubernur, ya. Telah lama dalam dunia pendidikan, ya, cendekiawan, ya, akademisi, ya, itu semua sudah beliau punya, ya kan. Inilah yang saya katakan bahwa Anies ini adalah sosok pemimpin yang sangat-sangat ideal, teman-teman. Kaya akan pengalaman, kaya akan
cara, ya kan, pemikirannya juga sangat baik dan sebagainya. Dan kalau kita melihat ya, apa yang dilakukan oleh Anies per hari ini dalam langkah-langkah politiknya itu juga sangat membuat kita semakin bangga dan yakin, ya kan, bahwa Anies mempunyai potensi yang besar ya sebagai pemimpin di masa depan. Ya, terbukti bagaimana beliau saat ini membangun partai politik, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.